Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Bertemu lagi dengan saya, Wahyu Armadewi, untuk mengajar pembelajaran akidah akhlak kelas 10 Madrasah Aliyah yang bertemakan tentang alangkah baiknya apabila kita bersyukur, ridho, serta sabar. Nah, sebelum kita memulai materinya, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama tentang syukur. Apa itu syukur? Syukur merupakan berterima kasih kepada Allah SWT. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ucapan dari perasaan seseorang, perasaan senang, bahagia, melegakan ketika kita mendapat suatu kejadian yang baik. Sedangkan secara istilah, syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan yang senang, bahagia, lega yang telah dirasakan, didapatkan dari Allah SWT. Banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah SWT yang apabila kita mencoba menghitungnya. Dan hal tersebut telah ditegaskan dalam firman-Nya Quran Surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim, yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bentuk-bentuk syukur mengacu dengan pengertian iman, yaitu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Bentuk syukur yang pertama yaitu asyukur bil qalbi, yang artinya bersyukur dalam hati, yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang kita peroleh berasal dari Allah SWT, dan tiada seorang pun selain Allah yang dapat memberikan nikmat tersebut. Bersyukur dengan hati berupa rasa gembira dan rasa nikmat yang diterimanya. Bentuk syukur yang kedua, asyukur bilisan, bersyukur dengan lisan atau perbuatan. Bersyukur dengan lisan yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, asyukur bil amal, bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan, misalnya menggunakan anggota tubuh kita untuk sebagai baiknya, misalnya menggunakan anggota tubuh melakukan hal yang positif dan diridhai oleh Allah SWT. Dan hikmah dari manfaat bersyukur yaitu 1. Membuat seseorang bahagia karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Yang kedua, Allah akan menambah nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah SWT. Dan yang ketiga, orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak orang karena ia adalah orang-orang yang pandai berterima kasih terhadap sesamanya. Nah, kita membahas materi yang kedua, yaitu tentang qanaah. Apa itu qanaah? Ada yang tahu apa itu qanaah? Nah, qanaah yaitu sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri kita dari sifat yang tidak mau puas dan merasa kurang. Nah, qanaah bukan berarti hidup yang santai, malas bekerja, dan tidak mau menerima perubahan loh ya. Justru sebaliknya. Qanaah yaitu justru mendorong manusia untuk giat bekerja dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, dengan qanaah kita akan mendapat keutamaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, kita bersyukur apabila berhasil dalam usahanya dan jauh dari sifat sombong. Yang kedua, bersabar dan berlapang dada apabila kita gagal dan jauh dari sifat frustasi. Yang ketiga, kita bisa memiliki hati yang tentram dan damai. Dan yang keempat,
kita membebaskan diri dari sikap yang rakus dan tamak, dan ada banyak lagi keutamaan qanaah yang dapat kita pelajari. Nah, kita menginjak materi yang terakhir, yaitu tentang sabar. Seringkali kita merasa sulit untuk melaksanakan sabar, dan kita akan membahas tentang sabar. Apa sih pengertian sabar, dan apa saja jenis-jenis sabar yang harus kita laksanakan, yang harus kita perbuat. Pengertian sabar. Sabar ialah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Jadi dengan masalah apapun atau segala macam yang mengenai kita, yang terjadi dengan kita harus sabar. Soalnya dalam sabar kita bakal mempunyai hikmahnya dan hikmah tersendiri dalam sabar. Nah, kita selanjutnya membahas tentang jenis sabar. Jenis sabar yang pertama, bentuk sabar yang pertama yaitu as-sabru 'alal ibadah, bersabar dalam beribadah. Dan jenis sabar yang kedua yaitu as-sabru 'ala maksiat, yang artinya sabar dalam perbuatan maksiat. Dan jenis sabar yang ketiga yaitu as-sabru 'ala musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Untuk keutamaan dalam bersabar, yang pertama, orang yang sabar akan berhasil dalam meraih cita-citanya. Jadi kita harus bersabar untuk meraih cita-cita kita. Cita-cita yang setinggi langit pun kita pasti terwujud dengan kita berbuat sabar. Dan yang kedua, orang yang sabar akan senantiasa dicintai oleh Allah SWT. Dan sebaliknya, orang yang tidak sabar akan tidak dicintai Allah, bahkan justru diperintahkan mencari Tuhan selain Allah. Dan keutamaan yang ketiga yaitu orang yang sabar akan hatinya merasa tenang, merasa damai, karena sesungguhnya orang yang bersabar itu adalah mencerminkan puncak ketenangan jiwa seseorang, ketenangan hati, ketenangan pikiran, dan ketenangan segalanya. Orang yang berbuat sabar, ia akan tidak merasa tergoncang oleh apapun yang dihadapinya, oleh musibah atau apapun. Nah, demikian materi hari ini tentang bersyukur, qanaah, serta sabar. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya, bagi kita semua, dan semoga kita dapat menjalaninya dengan kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, kita akhiri pertemuan pada hari ini